Malang, tahun 2010. Siska ialah salah satu mahasiswa perguruan tinggi swasta yang terkemuka di Malang. Dia sendiri saat itu tercatat sebagai mahasiswi semester tingkat akhir. Jadi, perihal untuk pulang pergi ke rumah semakin sering. Hal itu juga menjadi kebiasaannya tiap minggu atau jam perkuliahan sedang kosong. Padahal, rumah Siska berada di salah satu kabupaten pesisir utara Jawa Timur. Jarak yang jauh, memang, tapi tak menyurutkan kebiasaannya untuk sering pulang pergi. Di minggu yang membosankan, kebetulan hari Rabu waktu bangku perkuliahan kosong, dia pulang. Sewaktu di rumah, Siska kegiatannya bersantai ria. Ia hanya rebahan di kamar, menikmati suasana rumah di rumah, dan istirahat melepas kepenatan di kampus. Sebenarnya, Siska saat itu sedang melepas kenangan-kenangan indah waktu bersama pacarnya, gadis cantik yang baru saja putus dengan sang kekasih karena baru saja mengetahui cowoknya berselingkuh di depan matanya. Waktu di rumah, ia sering mengunci diri dalam kamarnya. Ingatannya yang menyesalkan Siska masih membekas sangat dalam di lubuk hatinya. Dengan angan-angannya asam manis cinta bersama doi yang sudah lama melekat erat dalam pikirannya susah terhapus. Entah sampai kapan mahasiswa cantik ini tak lekang atas kungkungan cintanya selama ini kepada sang mantan. Pikiran pun ia bolak-balik waktu rebahan di kamar. Tapi hati tetap ambiar dan tetap tak ada solusi mengobati hati. Mata merahnya masih sembah membekas derayan air mata seharian. Siska hanya melakukan kegiatan itu saja di kamarnya. Kalau tak pegang HP, ia membuka buku dan foto kenangan bersama mantan. Hingga kegiatan itu terhenti di saat azan Isya berkumandang. Selepas Isya, Siska kembali bertelentang dan kembali bersedih sambil memeluk guling kesayangannya. Tiba-tiba, Siska merasakan ada getaran HP dari bed merahnya. Getaran HP Siska dan lampu kelap-kelip yang terus-menerus tak mau berhenti. Siska melihat ke layar HP-nya. Ada sebuah pesan masuk dan panggilan yang tak berhenti dari temannya yang cowok. Dia yang tahu akan panggilan penting dengan cepat, Siska mengambil HP-nya tersebut dan mengangkat telepon. Tapi waktu diangkat, panggilan itu dimatikan. Sialan si Bento, gumam Siska yang semakin kesal sambil membuka isi pesan singkat dalam HP-nya. Sis, menepa anto ono nang kampus. Aku arep melu bimbingan skripsi meneisu. Awakmu melo opo nggak meneisu? Sis, besok Pak Anto ada di kampus. Aku mau ikut bimbingan skripsi besok. Kamu ikut atau tidak besok pagi? Pesan SMS dari Benny, teman satu jurusan dan satu kota dengan Siska. Waktu hari Rabu siang kemarin, mereka memang sama-sama pulang bersama. Tapi Benny naik motor sendirian sampai rumah, sedang Siska naik bis. Terus awakmu kapan balik nang Malang Ben? Terus kamu kapan balik ke Malang Ben? Jawab Siska melalui SMS. Saiki sis, sekarang sis. Hah, saiki? Wis jam piro iki Ben? Hah, sekarang? Sudah jam berapa ini Ben? Mbahnu, timbangane meneisu telat. Mendingan saiki budale. Aku dewe ora sudi dadi mahasiswa abadi sis. Mendingan sekarang berangkatnya. Aku juga gak mau jadi mahasiswa abadi sis. Masalahnya aku gak enek sing ngeterno Ben. Nek balik saiki, masalahnya aku gak ada yang nganter Ben kalau balik sekarang. Wis ngerti Ndoro Putri, iki kae main aku wis ndok ngarep gerbang omahmu. Sudah tahu Tuan Putri, ini dari tadi aku sudah di depan gerbang rumahmu. Sialan, dasar jomblo karatan, rewel ae. HP Siska langsung ditutup dan ditaruh di bed tidurnya. Siska langsung bangkit berdiri dan beranjak dari kamar tidurnya. Sambil berjalan, ia membetulkan pakaian dan rambutnya yang acak-acakan dan berhenti sejenak di depan kaca riasnya. Selepas itu, Siska keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk cuci muka dan berwudu. Merasa wajahnya sudah segar, Siska keluar dan berjalan melewati ruang tengah. Ruangan tengah itu masih ada ibu dan adik perempuannya yang sedang nonton TV berdua. Arek nangen dindu, mau kemana nduk? Tanya ibunya sambil memegang remote TV. Dan ngajeng bu, wonten Benny. Ke depan bu, itu ada Benny. Kau kebelebu wae nduk. Dengarin bengi-bengi mampir merene.
Suruh masuk aja, Nduk. Tumben malam-malam mampir ke sini. Badhe ngajak balik ten Malang. Sakniki Bu larane. Mau ngajak balik ke Malang sekarang Bu anaknya, jawab Siska sambil berjalan keluar rumah. Siska berjalan dengan cemberut hingga tak sadar pintu demi pintu ia buka. Beberapa pintu langkah, akhirnya Siska sampai di gerbang depan rumahnya. Siska melihat Benny sedang duduk sendirian di atas motornya, sedangkan pandangan Benny dari dalam helm hanya tersenyum puas dengan menggoda Siska. Suara kunci gerbang yang dibuka Siska. Mau ngopong guyu, senang delok aku sedih. Kenapa senyum? Senang lihat aku sedih. Lah dalah sis, kayak ketemu wis nggondok maneh. Ya wis, aku langsung cabut ning Malang iki. Ojo ben ngono ae dilebokne ati. Ayo mlebu. Mereka yang sudah dewasa menyadari akan watak masing-masing, sebab mereka juga berteman sejak SMA juga, dan sering pulang pergi bersama waktu kuliah di Malang. Tanpa menunggu waktu lama, mereka berdua pun memulai masuk gerbang rumah. Sebelum itu, Benny memarkirkan motornya terlebih dahulu, sedang Siska berjalan meloyor sendirian hingga duduk di teras rumahnya terlebih dahulu. Ibu Siska yang penasaran akan kedatangan Benny ikut keluar rumah juga. Beliau juga menyambut kedatangan Benny malam itu, sebab sang ibu sedikit curiga karena tak biasanya Benny berkunjung malam-malam. Dalam hatinya ingin memastikan apa yang terjadi pada mereka berdua. Sewaktu mereka duduk berdua bertiga di teras, Benny menjelaskan perihal tujuannya balik ke Malang malam-malam kepada sang ibunda. Ibu Siska yang sudah lama mengenal Benny memahami apa yang menjadi keinginan teman anaknya ini. Pada dasarnya, seluruh keluarganya Benny juga kenal orang tua Siska. Dengan pertimbangan kedua keluarga yang sudah saling mengenal, Ibu Siska malam itu mengambil keputusan. Sang ibu yang pengertian malam itu menyuruh putri sulungnya untuk berangkat bareng bersama Benny. Kebetulan malam itu ayah dan kakak, lagi-lagi Siska sedang tidak berada di rumah. Daripada Siska menunggu ayah dan kakaknya yang tak tahu pulangnya, lebih baik Siska berangkat sama Benny sekarang juga. Sehabis mendapat izin dari ibunda, Siska pun langsung pamit kembali ke rumah. Dia berjalan dengan cepat. Kesedihan berhari-hari yang ia tutupi dari keluarganya membuat persiapan Siska menjadi tambah lama. Kegelisahan hatinya itu ia pendam hingga ibunya sendiri pun tak tahu saat Siska sedih di rumah. Perasaan yang masih kacau Siska malam itu membuat ia agak asal-asalan waktu berkemas, dan berkali-kali ia terhenti dan duduk di bednya waktu mau berangkat. Merasa lama akan kedatangan Siska, ibunya yang sudah tak sabar datang pergi menghampiri anaknya di kamar. Ibunya langsung serta ikut duduk berjajar di bed dan memandang anak kesayangannya. Ayo Nduk, ojo suwi-suwi. Sakno Benny ngenteni nak ngarap. Nggih Bu, niki sampun mantun. Siska yang sudah berganti baju dan memegang tas ransel berganti bersalaman untuk pamitan dengan ibunya. Restu pun didapat. Ia bergegas berjalan keluar diikuti ibu dan adiknya dari belakang. Sampai di luar rumah, ia melihat Benny yang duduk sendirian sudah menguap. Ayo Ben, sido pora. Ayo Ben, jadi apa enggak? Iya, ayo. Benny pun mulai berdiri, terus berjalan dan meraih tangan ibu Siska untuk bersalaman. Kulo pamit rumiyin Bu. Saya pamit dulu Ibu. Ya Ben, hati-hati neng dalan, ojo ngebut nang dalan. Ya Ben, hati-hati di jalan, jangan ngebut di jalan. Nggih Bu. Selepas berpamitan, Benny langsung mengambil motor yang sudah siap di halaman rumah Siska. Malam itu, mereka berdua berangkat. Perjalanan pun dimulai. Perjalanan dari utara Pulau Jawa ke selatan memang cukup jauh, tapi malam itu mereka wajib berangkat. Dalam perjalanan sendiri, hampir setiap 1 jam lebih Siska selalu meminta untuk istirahat. Entah apa yang terjadi dengan malam itu, entah sudah ngantuk, payah atau masih kepikiran dengan mantannya, Benny sendiri tidak tahu. Hingga sekitar jam 11 lebih, mereka berdua sudah mulai memasuki kecamatan Kandangan. Siska yang mulai capek. Ia merengek minta berhenti untuk membeli minum dan istirahat sejenak di sebuah toko. Selesai minum air mineral, mereka berdua duduk di lesehan selonjoran di atas paping. Mereka yang berada di depan sebuah toko terlihat sangat capek dan lemas.
Mereka yang duduk berdua lama terdiam mulai berbicara. Sis, lerenang kene dhisik ya. Kesel nemen rasane gegerku. Sebentar sis, istirahat di sini dulu ya. Capek banget rasanya punggungku, ucap Benny. Iya Ben, aku ya kesel kabeh awakku. Tapi bengi iki rasane kok awake nggak enak ya Ben. Iya Ben, aku juga capek semua badanku. Tapi malam ini rasanya kok hawanya nggak enak ya. Terang Siska sambil kepalanya menengok ke kanan kiri. Itu perasaanmu aja Isis. Mari putus yuk, ngono mesti galau. Duduk Ben, duduk masalah iku. Koyo ini seng bene ai bengi iki, rasane nggak enak ai. Bukan Ben, bukan masalah itu. Kayak ada yang beda saja malam ini perasaanku. Rasanya nggak enak aja. Ya mesti nggak enak sis. Awakmu dikarapi kait biyen ora tahu ngerti. Ya mesti tidak enak sis. Kamu yang kuinginkan dari dulu tidak pernah mengerti. Alah, gombal kowe Ben. Pacarmu arep kok gelen di mane sing Ben bengi teko gonta-ganti cewek neng kosmu iku. Aku arep kok koleksi di nomor piro ha. Alah gombal kamu Ben. Pacarmu mau kamu taruh di mana yang tiap malam datang gonta-ganti cewek di kosmu? Aku mau kamu koleksi jadi nomor berapa ha? Tegas Siska sambil memukul pundak Benny. Ketahuan sudah sis, malu aku, jawab Benny dengan menutup mulutnya sangat tertawa. Sekitar 10 menit mereka beristirahat, duduk selonjoran di emperan toko. Rasa letih sudah mulai berkurang. Begitu juga pandangan mata Benny mulai tajam kembali. Rasa kantuk juga berkurang. Dirasa sudah fit, Benny mengajak Siska untuk melanjutkan perjalanan. Ayo sis, berangkat, ajak Benny sambil mulai bangkit dari duduknya. Ayo, memang sudah lewat jam 12. Tidak malam, mau gimana? Gerutu Siska yang ikut bangkit untuk berdiri. Mereka yang sudah boncengan keluar dari parkiran toko dan memulai perjalanan kembali. Baru sebentar perjalanan motor, mereka sudah memasuki wilayah Kecamatan Kesembon, kecamatan yang sudah masuk di Kabupaten Malang. Perasaan Siska malam itu semakin gelisah, dan ia merasa ada sesuatu yang tak enak dari biasanya. Saat sudah agak jauh dari perbatasan kecamatan, mereka hanya berdua di jalanan itu. Jalan yang mulai berliku mulai terasa bagi Benny, begitu juga udara malam di jalanan itu. Dinginnya malam Jumat di jalanan antar kabupaten mulai menusuk kulit dan perjalanan menembus jaket mereka berdua. Tanjakan dan turunan jalan pegunungan mulai ikut menemani perjalanan mereka. Di waktu tengah malam, jalanan yang mereka lewati membuat malam menjadi gelap pekat. Hanya lampu motor Benny sebagai satu-satunya penerangan mereka. Semakin jauh mereka berjalan, ternyata malam itu tetap hanya mereka berdua yang naik motor di atas jalanan yang sepi dan gelap. Selebihnya, tidak ada kendaraan lain yang mendahului atau di belakangnya mereka. Semakin lama, semakin terasa udara pegunungan bercampur kabut yang turun. Udara yang semakin terasa dingin karena tabrakan angin bercampur embun kabut dengan tubuh mereka. Angin yang menjadi dingin itu mereka peroleh dari kecepatan motor Benny. Meski tubuh mereka berdua sudah berbalut jaket tebal, udara dingin itu juga lama-kelamaan membuat bulu kuduk mereka perlahan ikut naik. Dan perasaan Siska semakin panik dan gelisah. Setelah sekian lama motor Benny yang berjalan sendirian melio-lio mengikuti jalanan yang gelap, akhirnya melihat plakat tanda masuk ke sebuah desa bernama Pait yang berada di kiri jalan. Dalam perjalanan yang selama itu, mereka berdua hanya diam. Karena kecepatan motor sudah dipacu dengan kencang, mau bicara pun susah untuk terdengar. Tapi, semenjak melihat perkampungan, Benny menurunkan kecepatan. Benny berbuat seperti itu untuk menurunkan tensi dinginnya udara di pegunungan yang menyapu tubuhnya. Motor yang berjalan pelan dimanfaatkan oleh Benny untuk menghibur Siska di belakangnya. Benny melakukan hal itu agar Siska tak sedih dan ngantuk waktu dibonceng. Benny menoleh ke belakang dan mendapati Siska yang tetap manyun. Kali ini Benny mulai membuka omongan. Sis, di jalanan daerah sini sebenarnya tempatnya angker. Goda Benny agak pikiran Siska tidak kosong. Apa-apaan kamu Ben, jangan cerita gitu ah, sudah malam ini. Ya elah, temenan nih sis,
Salah sijine enek panggonan air terjun ning desa iki, tepate ning pinggir dalan. Waping kone sis nek awak isa alami. Di tahun 2010, coban ketak belum dibuka dan masih berupa air terjun alami yang menyatu dengan hutan. Sebenarnya, air terjun di desa ini banyak orang luar yang belum tahu. Meski sebagian orang tiap hari lewat daerah sini, padahal posisinya tepat di samping kiri jalan. Mosok, kamu kok tahu? Ya tahulah, aku kan punya teman dari daerah sini. Serius Ben, aku sak mono suwini lihat dalan daerah kini gak eruh nek ning kini enek air terjun. Ya memang mek warga kampung sekitar tok sing ngerti sis. Soale daerah terjun iki akeh keteke ambek kewen liar. Ya memang hanya warga kampung saja yang tahu, soalnya di air terjun ini banyak kerannya, hewan-hewan liar. Hewan-hewan semuanya yang hidup di daerah sini minumnya selama bermainnya di air terjun ini. Gimana kalau nanti berhenti sebentar, tak tunjukkan lokasinya? Ya nggak apa-apa Ben, bisa buat referensi liburan ini tempatnya. Tiba-tiba dari belakang ada lampu mobil yang menerangi mereka dan lama-kelamaan semakin mendekat. Benny seketika itu juga memberi jalan sedikit kepada mobil sedan di belakangnya untuk menyalipnya. Perasaan Benny dan Siska bahagia karena mendapat teman di jalan. Motor Benny yang berjalan pelan dan menepi akhirnya didahului oleh sebuah mobil. Kira-kira tepatnya di tikungan ke-10, sehabis pintu masuk ke menuju desa, mobil sedan hitam yang tiba-tiba memotong laju motor Benny tepat di depannya ikut berjalan pelan-pelan di depan motor Benny. Benny pun kembali menguasai motornya dengan tenang dan kembali bicara dengan Siska. Memangnya kamu gak takut sis di sini? Ayo ora lah, kan enek raimu Ben. Asem awakmu iki sis. Rungokno di seksi ning air terjun iku mbiyen eneng kidange sis. Tapi mbiyen pas diburu arek-arek langsung ditembak kidange kan ambyuk terus mati. Lah, arek-arek seneng marani kidang iku. Pas gendong kidange arek digowo mulih. Asam kamu nih sis, dengarkan dulu, di air terjun itu dulu ada kijangnya. Tapi dulu sewaktu diburu, anak-anak langsung ditembak kijangnya, kan otomatis rubuh dan mati kijangnya. Nah, anak-anak yang bergembira mendatangi kijang yang mati itu. Nah, sewaktu digendong, kijangnya mau dibawa pulang. Lah kok tiba-tiba kijangnya di pundak bisa ngomong. Beneran tak Ben? Temanan sis. Itu dulu banyak saksinya, sewaktu digendong kijangnya kembali hidup, terus bicara, lepaskan aku, kalau tidak kamu bakal mati. Mendengar suara dari kijang itu, anak-anak ketakutan semua, tubuh mereka bergetar. Selanjutnya kijangnya dijatuhkan begitu saja. Sehabis itu anak-anak langsung lari mencari sendiri-sendiri sis. Jangan menakuti kamu Ben. Beneran sis, aku tidak bohong. Ini loh di depan jalan tempatnya. Coba ini sambil menunjuk ke depan. Kalau begitu, dipelankan lagi sepeda motormu Ben. Kalau ingin memberitahu kalau jalannya begini, apa ya? Tahu aku tempatnya air terjun, katamu itu, kata Siska yang penasaran. Ya bawel, saut Benny dari depan dengan suara kesal. Kecewa tadi aku memberitahukanmu sis, gertu Benny tak terdengar dari jok belakang. Genggaman tangan kanan Benny seketika menurunkan gas secara perlahan. Putaran rantai akhirnya berpengaruh memperlambat motor Benny. Perlahan, roda motornya juga ikut melambat. Malam itu, bulu kuduk sepasang muda-mudi ini ikut merangkak naik, khususnya Siska. Tapi, rasa penasaran Siska mengalahkan rasa takutnya, sehingga dia pun tetap bersikeras untuk kekeh ingin melihat lokasi cobaan dari pinggir jalan. Benny yang dari tadi nyerocos menakut-nakuti Siska mulai diam. Benny konsentrasi melihat ke depan untuk mengingat lokasi cobaan itu. Hingga tak terasa, dia sudah sampai dari jarak 50 meteran dari lokasi. Sehabis melihat tikungan tajam, Benny menunjukkan lokasi itu dengan tangan kirinya. Itu loh sis tempatnya, sehabis tikungan di depan itu, tunjuk Benny sambil menoleh ke belakang dengan suara cukup sedang. Siska memperhatikan arah dari tangan Benny, tapi yang ia lihat hanyalah gelapnya hutan dan silet-silet hitam pepohonan hutan yang rimbun.
Suara-suara hewan nokturnal pun bermunculan keras bersautan dari dalam hutan. Mereka seakan ingin memberitahu semua sosok yang terkadung di dalamnya. Kamu gila, Ben. Malam gini yang tidak terlihat bodoh. Ya paling tidak kan kamu tahu tanda-tanda tempatnya, sis. Penting aku tidak nipu kamu, serga Benny. Iya Ben, aku percaya, jawab sini Siska. Mereka terus berjalan memasuki tikungan terakhir, jalanan di mana coban itu berada. Tapi mereka tetap mengikuti mobil sedan di depannya dan tetap menjaga jarak. Saat motor mereka semakin mendekat, Siska dan Benny melihat sosok pocong di bawah sebuah pohon di pinggir jalan. Pocong itu berwarna hitam, mengeluarkan aroma yang busuk. Kepala sosok pocong itu goyang-goyang seperti menyambut kedatangan Siska dan Benny. Pocong itu berada tepat di samping kiri jalan. Dia tepat di bawah pohon, sesekali mengintip orang yang lewat ke arahnya. Mengetahui ada hal yang ganjil, Siska memalingkan mukanya ke kanan dan spontan membenamkan mukanya ke di punggung Benny karena takut. Ben, gila kamu. Ada pocongnya di bawah pohon depan itu. Cepat, kencangkan motornya. Aku takut, bentak Siska dengan cepat. Aku mengerti, sis. Ini tak kencangin dos. Tapi baunya busuk begini ya jalannya, sambung Benny dari depan. Dia juga mulai ikut takut. Entahlah Ben, bau busuk apa ini aku nggak ngerti. Cepetan ayo, ini semua gara-gara kamu Ben. Malah hantunya datang, beneran ini gimana? Berdoa saja sis, jangan bawel saja. Aku juga takut ini, sambung Benny. Siska hanya diam, mulutnya keluh tak berucap hingga dalam hati. Yang ada dalam pikirannya hanya rasa panik dan mulai rasa takut. Mereka tetap melanjutkan motor dengan sedikit menambah kecepatan di jalan yang lurus. Tapi di depannya lagi jalanan ini sudah habis dan mau berbelok ke kiri. Posisi mereka malam itu motornya tetap di belakang mobil sedan itu. Jalanan di samping coban ketak, tidak ada penerangan sama sekali. Penerangan di jalanan itu hanya dari lampu dari motor Benny dan motor sedan di depannya saja. Kendaraan di jalanan malam itu juga cuma ada motor Benny dan sama mobil di depannya yang melintas. Saat Benny dan Siska melewati lokasi tempat di samping coban ketak, bau nusuk berganti dengan bau harum. Bau bunga kenangan tercium sangat kuat di samping coban. Aneh, padahal sebelumnya adalah bau yang sangat busuk menemani mereka sejak tadi. Masih di jalanan coban, tepatnya sebelum tikungan kedap ke kanan. Malam itu, Benny dan Siska yang habis ketakutan melihat pocong, kini mereka dihadapkan adanya sosok perempuan. Wanita yang memakai baju merah berjalan dengan cepat. Ia keluar dari dalam rimbunan coban ketak. Dia berjalan sendirian hingga ke tengah jalanan beraspal yang dua kendaraan ini lintasi. Tapi saat berjalan kaki, sosok wanita ini tak menyentuh aspal sama sekali. Semakin dekat, semakin terlihat sosok wanita itu dengan jelas. Penumpang dua pengendara ini memperhatikan dengan teliti wanita berbaju merah itu. Bola mata mereka semua tertuju pada sosok ini. Perempuan itu terlihat berparas cantik, berhenti di tengah-tengah jalan dan menghadap mobil yang berada di depannya. Sosok perempuan yang memakai baju merah panjang seperti daster, berlengan panjang dengan rambut hitam panjang sepinggul yang acak-acakan. Wanita itu juga menatap mereka semua, termasuk penghuni mobil yang berada tepat di depannya. Saat itu juga Benny dan Siska yang sudah menghadap ke depan berteriak keras sambil menunjuk wanita itu. Awas mbak. Sedangkan dari dalam mobil sedan itu sendiri terdengar suara teriakan yang keras. Awas, teriak tiga penumpang mobil yang berada di depannya. Mobil sedan itu menabrak sosok wanita yang berdiri di tengah jalan. Setelah menabrak sosok wanita itu, mobil di depan Siska mulai goyang ke kanan dan ke kiri, meliuk-liuk kehilangan kendali. Mereka yang berada di dalam mobil sangat panik dan terus berteriak histeris. Tapi mobil itu tak berhenti. Mereka hanya melihat ke belakang mobil untuk memastikan mau wanita itu. Setelah mereka melihat wanita itu, kenyataan aneh menginggapi pengendara mobil, sebab wanita itu tetap berdiri di tengah jalan. Mobil yang habis kehilangan kendali itu berjalan memacu mobilnya dengan menambah kecepatan, hingga mobil itu kembali stabil dalam kemudinya. Sedangkan Siska dan Benny tetap melihat dengan saksama adegan yang mengerikan di depannya.
Mereka melihat wanita berpakaian merah itu tidak tergores atau tersentuh mobil sedan itu sama sekali. Yang mereka lihat adalah mobil sedan itu menembus tubuh wanita ini dengan mudah. Wanita yang seperti tertabrak itu tetap berdiri dan memandang mereka berdua dengan wajah yang sangat pucat. Mata melotot dan senyumnya yang menyeringai kepada mereka berdua. "Ya Allah, astagfirullahaladzim," ucap mereka berdua dengan spontan. "Cepetan Ben, orangnya melihat terus," ucap Siska kepada Benny. Siska sendiri saat itu sedang beradu pandang dengan sosok wanita ini dari jarak yang cukup dekat. Kira-kira wajahnya Siska dan wanita itu berjarak sekitar 1 meter. Selepas melewati sosok wanita itu, Siska bicara kembali pada Benny. "Ben, kamu melihat wanita itu tadi? Itu kelihatannya bukan seorang perempuan beneran," kata Siska dengan nada keras dari belakang. "Iya sis, kelihatannya begitu," sahut Benny sambil mengemudi. "Cepetan Ben, banterno sepeda motore. Aku di temenan Niki," teriak Siska yang tetap bersembunyi di balik punggung Benny. "Jalannya kayak begini, apa ya bisa cepet Duk? Bisa-bisa masuk jurang, mati aku sis," bantah Benny dengan cepat. "Ya sudah, terserah kamu, yang penting cepat." Benny pun mempercepat laju motornya, tapi kecepatan yang nambah pun tak seberapa karena jalanan yang Benny hadapi sedang menanjak dan mau menikung ke kanan. Tapi posisi mereka tetap di belakang mobil sedan tadi. Setelah jarak tempuh sekitar 500 meter, mereka lalui hal yang aneh kembali terjadi. Sosok wanita berbaju merah yang sebelumnya di samping Coban tadi mulai terlihat samar dari jauh. Sekian meter kendaraan makin mendekat. Seketika, memang benar, sosok itu sudah muncul kembali. Ia berdiri di tengah jalan dan menatap kedua pengguna jalanan itu kembali. Kali ini, mobil sedan ini tadi lagi menabrak sosok wanita itu. Tapi saat ditabrak mobil sedan itu, tubuh wanita itu lagi-lagi tembus kembali dan dia tidak terkena apapun. Kejadian sama seperti sebelumnya. Semua penghuni mobil berteriak histeris sama halnya di awal tadi. Setelah sadar pengemudinya akan diteror sosok wanita ini, akhirnya kecepatan mobil itu ditambah. Mereka berjalan melesat sekencang-kencangnya karena mereka semua sudah ketakutan. Benny dan Siska saat itu juga ketakutan. Mereka kembali dihadapkan untuk saling beradu pandang kembali dengan sosok wanita ini di jalanan dengan gelap dan sepi. Kali ini, Siska beradu pandang hanya berjarak sekitar kurang dari 1 meteran dengan wajah wanita jadi-jadian tadi. Dan serasa sangat dekat sekali dengan sosok wanita itu. Terlihat jelas bentuk wajah wanita berpakaian merah ini. Kali ini, kedua matanya sudah mengeluarkan darah. Hidung dan bibirnya yang menyeringai juga meneteskan darah. Jadi bau anyir pun mulai ikut tercium sangat kuat malam itu di dekatnya. Wanita itu memandang Siska seakan tak mau melepaskannya untuk pergi darinya. Tapi motor Benny terus berjalan menjauh meninggalkan wanita itu. Benny memacu motornya untuk mengejar mobil tadi. Tapi sekian lama ia menarik gasnya dalam mobil sedan itu sudah tak terkejar lagi. Usaha malam itu gagal untuk mencari teman di jalanan berliku pegunungan. Alhasil, malam itu kendaraan yang ditumpangi Benny dan Siska akhirnya berjalan sendirian di jalanan yang gelap, dingin, lembab, dan sepi. Mobil sedan yang mau dijadikan teman di jalanan kini telah meninggalkan mereka entah kemana. Kejadian itu berulang kembali. Sehabis menempuh jarak kurang lebih 500 meter, entah sudah berapa kali mereka menemui wanita ini terus di tengah jalan yang berliku itu. Mereka lagi dan lagi dikejutkan sosok wanita ini yang sudah berdiri sendirian di tengah jalan. Dia sudah berdiri terus memandang Siska dan Benny dengan makin menyeramkan. Wajah wanita ini semakin lama semakin rusak. Warnanya kulitnya menghitam dan tak terbentuk. Teror sosok wanita ini seakan wanita ini tak mau melepaskan mereka malam itu. Dari sinilah Siska mulai gemetaran di sekujur tubuhnya dan menangis di belakang punggung Benny. Perasaan Siska sendiri semakin lama semakin tak karuan. Panik, sedih, dan gemetaran menjadi satu akan teror sosok wanita ini. "Ben, aku takut. Rasanya mau mati kalau begini terus." "Hus, diamlah sis. Aku juga takut, gemetaran juga ini. Tidak kamu saja. Tapi jangan nangis begini," pinta Benny.
Keadaan ini terus mereka jalanin. Roda motor tetap berjalan meski ketakutan. Di tiap perjalanan yang ditempuh sekitar 400-500 meter, mereka menemui wanita itu terus berdiri di tengah jalan menyambut mereka. Mental dan keberanian mereka semakin lama semakin ciut. Begitu juga jantung mereka berdua pun ikut bertabuh genderang, kencang dan tak karuan. Hanya rasa takut yang ada di pikiran mereka. Isak tangis Siska di punggung Benny yang pilu juga tak kunjung berhenti. Gadis cantik ini sudah tak kuat menghadapi sosok wanita yang menerornya. Tangisnya Siska pun semakin lama semakin kencang di malam itu. Tapi tangis itu tak membangunkan penghuni rumah-rumah yang ia lewati. Apalagi mereka malam itu diwajibkan menghisap bau busuk di setiap jarak tempuh 400-500 meter ke depan. Saat semua rasa Siska sudah bercampur aduk tak karuan, makin parah dan mau pingsan, ia berinisiatif berusaha menghubungi kakak sepupunya. Sebab Siska sendiri merasa kakaknya ini sering berhubungan dengan makhluk dunia lain. Dianggapnya paling cocok kalau meminta bantuan kepada sepupunya ini daripada ayahnya sendiri. Kakaknya ini biasa dipanggil dengan sebutan Mas Samsul. Saat masih di atas motor, tangan Siska sibuk mencari nomor kakaknya dengan tangan gemetaran dan tangis sesegukan. Sekian lama pencarian itu karena rasa sudah tak karuan, hingga akhirnya menemukan nomor Mas Samsul. "Mas, tolong aku. Kenapa kamu, Dek?" Siska masih terus menangis kencang. Dia masih belum bisa menjawab. "Ada apa, Sis?" "Istighfar, tenang, Dek," kata Samsul dengan cepat dan ikut panik. Siska kembali diam menghentikan tangisnya sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan mengucap istighfar berulang kali, hingga ada setitik kekuatan yang membuat ia bangkit dan untuk mengadu kepada kakak sepupunya itu. "Aku takut, Mas. Mau ada orang di depanku yang tertabrak mobil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kamu gak apa-apa kan?" "Gak apa-apa, Mas. Tapi orangnya ini gak mati. Orang ini yang tertabrak bisa ditembus mobil, Mas." "Lah, orang itu memakai baju merah. Pertama bertemu tadi terlihat cantik, tapi orang itu lama-lama wajahnya hancur, Mas. Sekarang aku ngebut, Mas. Aku takut beneran ini, Mas. Tolongin aku, Mas," jawab Siska dan tangisnya pecah kembali. "Aku sudah gak kuat. Rasanya ingin meninggal aku, Mas. Bagaimanapun aku tak istirahat dulu saja tak, Mas. Tidak kuat rasanya kalau dikejar terus seperti ini, Mas." "Ya sudah, lekas minggir dulu. Matikan HP-mu. Kalau sudah dapat tempat yang terang, telepon Mas kembali." "Iya, Mas." Siska pun menutup teleponnya dan berbicara di samping daun telinganya Benny. "Menepilah cepat, Ben. Aku sudah gak kuat." "Ya, sebentar, Sis," saut Benny. Ia pun langsung segera menepikan motornya. Benny sendiri kasihan juga melihat sekilas Siska di jok belakangnya. Malam itu, Siska sudah benar-benar merasa tak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Malam itu, Benny putuskan untuk berbelok dan berhenti di sebuah toko modern di daerah Pujon. Dengan cepat, Benny parkir. Mereka langsung turun dan duduk berdua agak depan di emperan. Kondisi mereka duduk dengan berjongkok dan duduk, kedua tangan yang melingkar erat di ujung lututnya. Tapi seluruh tubuh mereka masih gemetaran hebat. Tangis sesegukan Siska beradu jadi satu dalam getaran tubuh yang penuh ketakutan. Begitu juga dengan Benny. Tapi malam itu Benny bedanya tidak menangis. Hingga saat lama terdiam, Siska ingat pesan dari Mas Samsul. Pesan tentang apa yang akan ia harus lakukan sehabis berhenti. Akhirnya ia putuskan untuk menelepon kakaknya sepupunya kembali. "Halo, Mas, aku sudah berhenti istirahat ini." "Iya, terus sekarang di mana? Sama siapa?" tanya Samsul dengan cepat, karena dia khawatir akan keselamatan adik sepupunya. "Tolongin aku dulu, Mas. Ini aku nyampe Pujon sama Benny. Aku sudah tak berani jalan lagi. Takut diikuti orang itu lagi," kata Siska dari sambungan telepon. Sementara itu, sosok wanita berbaju merah itu berdiri di jalan. Dia terus memandangi Siska dan Benny. Meski keduanya tak melihat ke depan, sosok wanita itu berdiri di jalan dengan berganti-ganti tempat. Kadang di tengah, kadang di trotoar, dan kadang di depan mereka yang tengah duduk. Mereka berdua yang ketakutan hanya membenamkan kepalanya saja di antara kedua lutut. Sambil mendengarkan suara geraman dari wanita jadi-jadian itu, sementara
Siska memegangi HP dengan wajahnya yang terbenam. Walah Dondo, malam begini kok balik ke Malang. Ambil arek lanang pisan, ucap Samsul yang kecewa terhadap kelakuan Siska. Besok pagi aku bimbingan skripsi soalnya Mas, mau bagaimana lagi, jawab Siska ada yang apa adanya. Teman laki-lakimu itu nggak berani ta? Ya nggak berani Mas, ini anaknya sama takutnya sama aku. Anaknya juga gemetaran semua, wajahnya sudah pucat. Ini pada ketakutan semua Mas. Kamu bawa air? Bawa Mas, aku bawa botol air. Sudah, sekarang bukalah tutup botol airnya dulu. Iya Mas, jawab Siska. Sekarang kamu berdua tarik nafas, ikuti aku berdoa. Mereka berdua bangkit dari ketakutan dan segera mengikuti arahan Mas Samsul. Dengan suara yang dikeraskan dari HP, Siska ritual malam itu dengan cepat diselesaikan. Selesai berdoa, Mas Samsul bicara kembali. Sudah, sekarang minum airnya sama temanmu. Dengan cekatan, Siska meminum air dari botolnya terlebih dahulu. Teguk demi teguk, mereka minum air dari botol itu secara bergantian. Tak terasa, isi air dalam botol itu pun habis mereka minum. Sesaat kemudian, mereka berdua merasakan sesuatu setelah air itu memasuki kerongkongannya. Ada sesuatu yang berbeda dalam diri mereka malam itu, semenjak air yang diberi doa membasahi mulut hingga bermuara di perut. Siska yang habis merasakan banyak perubahan kini berbicara di telepon Samsul kembali. Alhamdulillah, lega Mas, hatiku rasanya agak tenang Mas. Aku sama temanku wajahnya ya nggak sepucat yang gemetaran tadi Mas. Kira-kira habis ini aku diikuti lagi apa tidak sama setan perempuan itu Mas? Sumpah aku takut beneran Mas. Sudah aman, teruskan perjalananmu. Nanti kalau masih ada apa-apa hubungi aku lagi dek. Ya wis Mas, suwun. Saat itu sosok wanita yang berganti-ganti tempat di depan Siska tiba-tiba sudah lenyap. Begitu juga dengan bau khasnya sudah tak tercium lagi. Selesai Siska berbicara panjang lebar lewat sambungan telepon sambil melirik ke jalan dan pelataran toko modern. Mereka sudah tidak melihat sosok itu lagi. Akhirnya dia segera mematikan teleponnya. Siska pun duduk sejenak beberapa menit sambil menenangkan pikiran dan hatinya yang kacau. Setelah ketakutan, kepanikan dan tubuh mereka yang gemetaran mereda, mereka pergi meninggalkan jalanan itu menuju Malang dengan aman. Teror yang menimpanya malam itu bersama Benny malam itu akhirnya selesai. Tapi di sisi lain, kakak sepupunya yang habis menangani Siska dan sosok wanita itu mengalami hal yang berbeda. Rumah Samsul. Malam itu, kakak sepupunya berada di rumah sehabis membantu Siska. Ia sedang tiduran di kamar sendirian menghadapi pintu. Di rumah Samsul malam itu memang sepi. Saat itu dia sendirian di rumah. Suasana rumahnya sebelumnya hening hingga ia mendengar sesuatu dari balik pintunya, sebuah suara. Pintunya mulai bergerak berayun sendiri secara perlahan. Samsul yang tadinya rebahan curiga dan mengamati pintu kamarnya dengan seksama. Selanjutnya, ia melihat tiba-tiba ada rambut panjang yang menjuntai lantai. Rambut panjang hitam gimbal itu berserakan keluar masuk himpitan di bawah pintu. Seperti ada yang menarik ulur rambut itu. Sedangkan bau busuk pun dengan cepat memenuhi kamar Samsul. Perasaan Samsul semakin lama semakin curiga. Merasa ada yang tidak beres. Akhirnya Samsul bangkit berdiri. Dia berjalan ke kamarnya. Sosok celana merah itu berwajah hitam, hancur penuh belatung dan berbau sangat busuk. Sosok ini setelah berjalan merayap akhirnya berhenti di dekat Samsul dengan posisi dia yang miring. Kuntilanak merah ini menatap tajam melotot hingga bola matanya yang berdarah keluar. Dia memandangi Samsul yang berdiri dengan wajah menyeramkan. Samsul tetap berdiri menyambut tatapannya tanpa rasa takut. Lama-kelamaan saat mengamati kuntilanak merah ini, wajahnya mengeluarkan belatung kecil hingga berjatuhan ke lantai. Kenapa kamu ikut urusanku? Bentak kuntilanak merah yang sudah marah ini. Itu adikku, kamu sudah beda alam sana sama adikku. Sudah habis ini jangan ganggu lagi. Bentak Samsul yang sudah hilang pusarnya karena tak memiliki rasa takut terhadap makhluk seperti ini. Suara geraman kuntilanak yang semakin marah. Tiba-tiba dia terbang melesat mendekati Samsul. Dengan cepat tangan hitam busuk kuntilanak itu menerkam leher Samsul dengan kedua tangannya dan kuku hitamnya yang panjang.
Astagfirullah, Allahu Akbar, ucap Samsul yang spontan. Samsul seketika melakukan perlawanan dengan segenap tenaganya. Tangannya untuk melepaskan cengkeraman kedua tangan kuntilanak merah ini. Dengan susah payah, akhirnya cekikannya perlahan mulai terlepas. Tapi Samsul tetap memegangi kedua tangan kuntilanak merah ini. Akhirnya, Samsul mengancam kepada kuntilanak dengan nada marah. Aku beda sama adikku. Kalau kamu masih tetap ganggu orang lagi termasuk adikku, ingat, kalau aku masih dengar kamu ganggu di sana, kamu akan aku datangi langsung. Kamu bakal aku bunuh, kata Samsul sambil membuang tangan sosok kuntilanak merah ini. Kuntilanak merah itu terpelanting terbang hingga jatuh. Di saat dia terkulai di lantai dan sehabis mendengar gertakan dari Samsul, kuntilanak merah ini diam menunduk. Lama ia menunduk, sama-sama terdengar ia menggeram dan mengatakan, berjanji tak akan berbuat usil kembali. Ya sudah, lekas kembali, perintah Samsul. Akhirnya, sosok wanita berbaju merah ini bangkit berdiri. Perlahan-lahan, dia yang menggeram pelan sambil melayang mundur ke belakang, hingga dia menembus tembok rumah Samsul. Akhirnya, sosok itu menghilang. Syukurnya, sejak kejadian itu, Siska dan kawan-kawannya tidak pernah diganggu lagi di jalan berliku Coban Keta.